biasa beberapa hari terus ini kok panas itu, kalau saya nggak gini nggak kuat ya, langsung seperti mau ini ya, seperti mau flu gitu. Jadi biar nggak jadi flu, sekitar 1 jam ya saya temani teman-teman, nanti terus ada beberapa persoalan nanti saya share ke teman-teman, nanti dibaca-baca gitu ya, nanti terus kalau ada pertanyaan boleh saya layani di WA. Nanti biasa karena model kuliah kita adalah proyek, nanti ada 1-2 tugas ya yang teman-teman bisa coba kerjakan. Nah ya, terus itu nanti tagihannya biasa ya, biasa seperti itu. Yang tugas kemarin saya belum sempat ngecek ya, yang tugas tugas komputasi dengan metode Eurocommer. Jadi seperti itu teman-teman, jadi harapannya nanti teman-teman coba baca jurnal, harapan kami seperti itu ya, semakin banyak dibaca nanti semakin banyak ilmunya ya, harapannya seperti itu. Kalau kita nggak baca nanti nggak, ilmunya sulit berkembang ya, walaupun seperti kemarin seperti jurnalnya milik Jin Bineka itu kan memang tidak mudah dipahami ya, tidak mudah dipahami, atau jurnal Lingga itu tidak mudah dipahami. Tapi kalau kita lihat sekarang itu kan komputasi itu kan syarat ini ya, syarat salah satu skill di ini skill di keterampilan itu industri 4.0. Jadi kalau kita sebagai guru dan kita sendiri itu kalau mau bersaing di industri 4.0 ya, kalau mau bersaing secara saingnya beneran ya, kita harus memiliki keterampilan komputasi. Jadi sekarang ada komputasi ada komputasi macam-macam ya, ada komputasi statistik, ada komputasi ada komputasi linguistik, banyak sekali. Jadi memang sekarang menjadi bidang baru yang menjadi syarat kita berhasil di abad 21 ya, seperti itu. Ya, baik teman-teman, pada siang ini kita akan belajar bareng tentang lanjutan komputasi. Sebenarnya ini harusnya materinya sebelum ini ya, sebelum metode numerik dengan kemarin, tetapi memang saya taruh belakang karena ada kaitannya dengan fitting data. Jadi kalau saya taruh depan, kok nanti terpisah dengan fitting data lucu gitu ya. Tapi kalau saya taruh setelah setelah metode numerik kok agak gimana gitu ya. Tapi memang daripada kita terpecah ya, jadi terpecah kalau kita bicara KD ya, daripada KD-nya terpecah menjadi 2, hanya saya dengan Pak Anies sepakat kami taruh di belakang gitu ya. Jadi kita taruh belakang. Jadi minggu ini kita akan mengulas tentang tentang pemanfaatan grafik di dalam fisika. Nanti ke depan kita bicara tentang fitting data. Dari fitting data itu kita hubunginya dengan interpolasi gitu ya. Nanti misalkan kita praktikum nanti data kita itu akan sesuai tidak. Kadang-kadang kita itu kalau sudah tahu teorinya kan kita bisa kira-kira ya, kalau sudah tahu teorinya. Tetapi kalau kita belum tahu teorinya, kira-kira bagaimana kalau kita menjustifikasi bahwa data kita benar, kan sulit kan. Jadi misalkan itu kita tahu bahwa Z itu MX plus C, itu khusus kasus yang linear. Tetapi kalau kasusnya tidak linear, kita belum tahu itu linear tidak, terus gimana ya kan. Misalkan hubungan ini hubungan antara, kalau kemarin nanti teman-teman nyoba ya, hubungan antara gaya pegas F ya, F dengan KX min 3, bukan KX min 3 tapi F itu min KX pangkat 3. Nah, biasanya kalau kita bicara hukum itu kan F itu min K delta X, jadi kan linear ya, bahwa misalnya gaya kan sebenarnya dengan delta X. Tapi kalau F itu sebanding dengan min ya, min K delta X pangkat 3, itu kan kita nggak tahu apakah di sana itu sifatnya seperti apa. Nah kalau seperti itu kita butuh fitting data. Kita kalau nggak tahu fitting data, langsung kita ambil. Padahal kalau kita pakai Excel, mungkin teman-teman ya pakai Excel itu kan kita ada pilihan ya, di Trendline itu ada pilihan ada pilihan 2 data ya, pilihan menggunakan menggunakan langsung di Trendline dengan menggunakan pilihan yang linear dan non-linear ya kan. Ya, kalau kita tahu konsepnya kan langsung aja ini kita kira-kira, wah ini masuk yang non-linear, ternyata itu linear, kan itu jadi masalah. Jadi memang nanti pentingnya di sana ya. Jadi kalau kita
Jadi sekarang nggak terlalu memahami komputasi dari situ, ya nanti kita rekod di situ. Ya. Terus mungkin teman-teman punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Kalau ada grafik itu tidak linear, ya tidak linear. Misalkan coba saya tunjukkan dulu ya, saya tunjukkan ada ini. Ya nanti itu tagihan teman-teman ya. Yang nomor 1 ini sudah tampak ya, dilihat teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi yang ini ada 3 soal. Jadi nanti teman-teman cukup mengerjakan 2 aja ya sebagai proyeknya. Jadi yang 1 kita bahas di awal gitu ya. Jadi kalau kita ingat ini ya, jadi kenapa ini di komputasi? Jadi komputasi itu memang dibutuhkan kemampuan menganalisis data. Ini ya yang menjadi penting ya. Jadi kalau kita nggak bisa menganalisis data, jadi repot ya. Jadi misalkan kemarin ya kita menghitung, nanti saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan fasilitas grafik ini untuk menghitung waktu peluruan ya, waktu peluruan. Di situ sebenarnya ada di bukunya Arthur Glaser ya, teman-teman. Ini sudah dapat Vismat ya, atau pas ambil ini Vismat? Sudah di semester kemarin, Pak. Oh, dari semester kemarin. Bukunya pakai apa, Mbak? Bukunya, Mbak? Iya, kayak Arthur Glaser. Glaser. Tentang PR kalau nggak salah, Pak. Atambiare bukan buku mekanika, Mbak? Atambiare ya? Keren ya biasanya. Apa Atambiare juga bikin Vismat? Saya nggak tahu itu. Pas saya Atam itu yang ini mekanika. Kalau Vismat itu Knetgren dan ini ya. Knetgren dan Arthur Glaser ya. Nah, jadi ya, Arthur Glaser itu dibahas sedikit komputasi, Mbak. Di Arthur Glaser itu mungkin kalau kita cari Arthur Glaser itu ada soal tentang peluruan radioaktif ya, itu nanti kita ternyata bisa ini mencari waktu paro itu dengan menggunakan ini grafik ya. Jadi kita mainnya memang sedikit main grafik, bagaimana kita bisa memanipulasi beberapa persamaan yang kadang-kadang kita ini sulit membayangkan ya, tapi dengan bantuan komputer itu sekarang jadi mudah ya. Baik, mungkin kalau teman-teman ingat ini saya ubah dalam bentuk ini aja, ABC aja ya. Dari persamaan A sampai F itu yang linear kira-kira yang mana saja itu? Dari A sampai F. Yang A kira-kira linear saja ya? Iya, Pak, yang ABC menurut saya yang ABC itu kemungkinan linear, tapi kalau yang DEF kurang tahu. Yang DEF kurang tahu, oke ya. Jadi memang kita itu ini ya terbatas ya. Jadi memang kita itu terbatas, proses juga gitu. Jadi 1 tahunnya linear juga waktu dikenalkan oleh Pak Jamsuri rahimahumullah ya. Jadi dulu tuh kita taunya ya ini, jadi kita nggak pernah bahasa mesin. Jadi misalkan Z itu K X pangkat N, jadi kalau untuk N kurang dari 1 misalkan X pangkat min 1 atau mungkin X pangkat N biasa ya. Atau juga yang kedua yang E ya, Z itu A E pangkat KX dan Z A E pangkat min KX, atau juga Z itu K per X pangkat N. Jadi yang ketiga ini kadang-kadang memang kita tidak terlalu dikenalkan waktu kita kuliah di Fisdas, tapi sebenarnya harus dikenalkan. Jadi saya tahu 2 ini dari pendahulu saya, jadi Pak Jamsuri dan Pak Surantoro. Jadi beliau berdua itu dulu yang ini yang sering memperkenalkan ini ke mahasiswa. Tapi setelah ini kendalanya terus banyak yang ini kurang memperhatikan. Padahal itu ternyata dipakai terus. Kalau kenapa dipakai? Kadang-kadang kita kan memiliki masalah ya. Kalau misalkan gini teman-teman ini ambil data untuk skripsi ya, seperti itu ya. Sudah diolah data, kita sudah pertama kan sudah ini ya, sudah menentukan bahwa sampelnya itu berdistribusi normal dan homogen gitu ya.
berarti normal mungkin. Terus saat teman-teman mengambil data lagi, yang mengambil data lagi, terus kita uji lagi datanya. Ternyata data itu kan kita ini ya, sebelum ngolah data kita uji lagi ya, bahwa data yang kita ambil itu benar homogen dan normal. Kira-kira kalau datanya tidak normal, terus apa yang teman-teman lakukan? Sudah ada gambaran enggak? Ini kan kita nggak tahu apa ya, kita belum tahu gambaran seperti ini juga. Jadi kenapa itu? Ini mirip ini kasusnya. Nah, suatu saat ini yang teman-teman nanti mungkin mengalami kan. Jadi kalau kita nggak nyiapkan ini nanti ini kalau teman-teman sambil skripsi penelitiannya eksperimen, nah, nanti kalau seperti ini jadi repot ya. Wah, terus gimana ya? Akhirnya hanya ya ini jadi tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Ini harusnya tidak normal, kok terus datanya dua jadi normal. Apalagi di era ini ya, era orang tidak ada data. Saya kan sendiri. Jadi waktu itu data saya berhasil gitu. Setelah ambil data itu, tapi karena saya tidak ada data biasa dulu itu kan nggak ada SPSS ya. Teman saya tahun 2000 awal tuh udah ada SPSS. Kita manual diolah pakai Excel gitu. Datanya nggak bagus. Terus yang buat itu kakak kelas saya langsung bilang, ini dek, kalau kamu teruskan nanti kamu ujian dibantai gitu. Aman deh, apa datanya sesuai. Ya, saat itu saya juga udah mas tidak apa-apa, daripada saya jadi masalah gitu ya. Padahal itu sebenarnya keliru. Kenapa keliru? Itu kan berarti kita menyembunyikan sesuatu, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Harusnya kita jujur sebagai ilmuwan, kita sembunyikan. Padahal yang kita sembunyikan mungkin penting sekali bagi perkembangan ilmu, gitu ya. Yang itu kadang-kadang terjadi di lapangan seperti itu ya. Teman-teman bisa jawab tadi kira-kira kalau seandainya sudah penelitian selesai atau datanya ternyata kok kita uji lagi ternyata nggak normal kan. Sebelum kita ngolah data itu kan misalkan kita mau ngolah data pakai ANAVA 2 jalan misalkan. Tapi kok datanya nggak normal, nggak mungkin, itu kan nggak boleh kita olah gitu kan. Kalau seperti itu kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Sekarang mungkin Mbak, silakan Mbak. Kira-kira mau diapakan Mbak seperti itu Mbak? Apa ya Pak? Di mata kuliah ini Mbak, statistik dan metodologi penelitian pernah dibahas kasus-kasus seperti itu? Sepertinya belum Pak. Ingat statistik inferensia dan non inferensia Mbak? Pernah dengar nggak? Statistik inferensia dan non inferensia. Ada yang pernah dengar? Mbak sekarang mungkin belum pernah dengar Mbak ya? Tapi sekelas pernah dengar ya? Apa bedanya? Belum Pak. Ya, jadi ini teman-teman harus pelajari juga. Jadi saya pernah membimbing mahasiswa seperti itu. Sekarang kelihatan jadi dosen di Banten kalau nggak salah ya. Namanya Dewanto Dwi Kamas ya kalau nggak salah, itu mahasiswa angkatan 2009. Ya apa ya, kelasnya Bu Ferusti ya, kelasnya Bu Ferusti. Jadi beliau itu dulu gitu, jadi waktu skripsi itu kan menggunakan ini ya, statistik biasa ya. Tapi begitu ini diolah datanya kok jadi nggak normal gitu. Terus saya bingung, terus lapor ke saya, ini gimana Pak? Ya, saya bilang ya kalau
jangan sampai kita nggak jujur, saya bilang gitu. Kenapa nggak jujur? Jangan sampai data yang tidak normal kita normalkan. Terus apa adanya? Kalau adanya berarti kita ubah statistik, saya bilang gitu. Statistik apa dari yang apa yang inferensial dan non yang non inferensial, yang artinya kita ada dua statistik gitu, itu yang kita pakai nanti ya. Jadi nanti apa teman-teman butuh ilmu seperti itu benar ya. Jadi nanti apa kita perlu tahu sampai sana biar apa kita tahu sejak payung sebelum hujan seperti itu. Dan ini juga jadi tadi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita menemukan kasus seperti itu, kita ubah statistiknya. Misalkan kita pertama inferensial jadi non inferensial, seperti itu, tergantung kasusnya ya. Jadi nanti silakan teman-teman dalam dulu di statistik dan di metodologi penelitian. Biar nanti kita tidak bingung waktu di jalan ya kok ternyata gitu. Walaupun kayak sekarang ini mahasiswa itu jarang mengambil penelitian eksperimen ya. Sekarang rata-rata penelitian pengembangan gitu ya, rata-rata PTK seperti itu. Baik itu kalau enggak nanti teman di pengalaman ya. Sekarang yang kita bahas ini ya, yang mulai D, F, G itu memang tidak linear. Ini tidak linear ya. Artinya apa? Perubahannya. Jadi perubahan kalau misalkan ini kan kalau Y itu MX plus C, MX plus C itu kan dia cenderung linear. Kenapa? Kita dapat memperkirakan nilai suatu besaran C dengan apa? Dengan mengerti adanya nilai konstanta M dan C. Ya, jadi ini ingat ya. Ini kan namanya intercept ya. Ini kan persamaan regresi linear ya. C itu variabel apa? Variabel terikat. M itu kemarin kita kan M itu masuk apa? Gradient ya. Ini yang X itu variabel bebas. X itu sebagai variabel pemaksa ya. Nah, karena dia itu konstanta juga ya. Jadi seperti itu. Kalau Z, KX pangkat N ini sama sekali tidak linear. Ciri-cirinya apa? Kalau kita gambarkan itu biasanya berupa grafik yang bentuknya seperti parabola gitu ya. Apakah parabola membuka ke atas, ke bawah, atau setengah parabola. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Nah, terus apa nanti bedanya? Jadi nanti teman-teman silakan bedakan. Kalau kita menggunakan data dari linear, maksudnya gini, ada soal, misalnya ada soal seperti ini kan dilinearkan ya, ini dilinearkan. Jadi nanti ini kan dilinearkan istilahnya nanti ya, akan kita dilinearkan. Tetapi satu saat kita tidak harus melinearkan, misalkan teman-teman harus sudah tidak saya linearkan, terus saya mau pakai apa? Data seadanya, tapi saya olah menggunakan Excel ya, yang tren lain, tapi datanya yang non linear. Nah, nanti silakan teman-teman bandingkan hasilnya. Kira-kira hasilnya mendekati tidak seperti itu. Itu kan berbasis komputer ya. Jadi kan ini penting kita pelajari. Kalau kita dapat data yang tidak berbasis komputer. Nah, kenapa penting? Pentingnya di mana kalau kita bicara komputasi? Karena komputasi itu datanya tidak selalu berupa data rekaan. Kalau ini kan datanya biasanya kalau kita bicaranya data rekaan ya. Misalkan kalau kemarin kita bikin simulasi gerak harmonis sederhana dengan metode Euler, itu kan datanya kira-kira amplitudenya sekian ya kan, datanya sekian itu kan kita kan kira-kira bikin angka-angka kira-kira. Tapi kalau dalam komputasi sebenarnya misalkan kita mau merancang itu kan data tadi itu kita perlu dari mana? Dari data-data yang real kita praktekkan di lapangan. Jadi kita praktek di lab, nanti dapat data itu yang menjadi masukan waktu kita bikin simulasi. Jadi kita bikin simulasi rumusnya dengan komputasi, metodenya apa misalkan. Setelah itu terbentuk komputasinya, nanti baru kita masukkan nilai-nilai yang kita peroleh dari hasil praktikum. Ini beda ya, jadi beda. Kalau kita nggak tahu konsep ini, ya nanti jadi masalah. Jadi kita bisa ilmunya tidak berkembang. Kenapa? Misalkan kita bicara orang itu kalau mengembangkan ilmu itu sangat susah. Sepeda motor aja lah, nggak usah jauh-jauh sepeda motor. Yang namanya sepeda motor itu rata-rata kan mesinnya sama. Misalkan kita bicara Vario itu misalkan dari tahun itu aja, nggak akan nanti misalkan ini
varionya 150 cc, tahun depan ganti lagi 160, tahun depan, jadi nggak semudah seperti itu. Paling malah kalau ganti itu kan ganti stripping ya, kalau kita orang Jawa diganti apa namanya, ganti emre sedikit, ganti throttle-nya sedikit, orang Indonesia kan gitu ya, punya motor baru setahun 2 tahun lihat motor baru beli, padahal itu motornya sebenarnya mesinnya masih sama persis, yang beda hanya tampilan wajahnya seperti itu ya. Karena mengubah mesin itu tidak mudah, kenapa tidak mudah? Nanti di sana ada proses simulasi, jadi dikasih beban sekian kuat enggak gitu ya, jadi kan nanti kan hitungnya pakai komputasi nomor ya, di macam-macam metode. Coba teman-teman bayangkan ya, kalau kita buatnya asal-asalan, tidak disimulasi. Mungkin ada yang pernah ke Medan ya, ada yang mungkin pernah Medan bis ya, bis Lorena atau bis ALS itu ya, bis itu kan super luar biasa powernya ya, kekuatannya luar biasa. Saya yakin berangkat dari Medan sampai ke Solo itu dia nggak akan mematikan mesin kecuali terpaksa pokok gitu. Jadi coba kita bayangkan selama 3 hari 3 malam itu kan mesti mereka tuh pakai 2 supir biasanya ya, itu kan bis itu kan selalu jalan terus, nggak berhenti. Saat mereka di pom bensin, kalau teman-teman pernah naik bis ya, karena saya bilang pernah naik bis kan, sekarang tidak setiap orang tuh pernah naik bis ya, sekarang kan orang males ya, yang lebih enak naik motor sendiri gitu ya. Itu di pom bensin waktu ngisi bensin pun bis tidak mematikan mesin ya. Beda kalau dengan mobil bensin itu harus dimatikan, kalau bis tidak gitu ya. Saya pernah bertanya dulu ke seorang ahli itu, kenapa kok bis itu waktu pom bensin tidak dimatikan ya, jadi memang ada beberapa alasan. Jadi memang dia itu bahan bakarnya lebih kecil, jadi kalau dia nanti dimatikan larinya sulit ya, alasan gitu ya. Yang jelas kalau kita lihat yang namanya mesin bis mobil itu jauh lebih kuat daripada mesin motor. Kenapa? Karena proses ada komputasinya tadi, jadi data-data tadi, jadi misalkan kita yang memanasi besi itu di bis itu, di mesin mobil motor sekarang itu yang ada radiator itu kan ada jaket atau mantelnya, itu isinya air. Jadi itu isinya air, jadi kalau air itu sampai bocor itu malah jadi, misalkan air terkompresi malah jadi bisa meledak, itu menghancurkan mesin. Jadi kita lihat air itu dihindari, tapi air itu penting di mesin. Nah, jadi nanti kalau teman-teman silakan lihat cari di YouTube atau di internet ya, bagaimana membuat mesin itu. Jadi kalau kita bicara orang Solo bikin SMK mobil SMK itu juga bohong itu. Kenapa? Mesinnya beli. Jadi mesin transmisi itu nggak bisa buat sendiri, jadi mereka tuh ngambil dari Cina. Jadi itu kalau kita lihat dua hal yang secara fisika itu jelas ya, menggunakan hukum termodinamika. Transmisi kan kaitannya dengan gerak ini gerak meningkat, gerak sudut gitu ya, yang seperti itu. Tapi hitungannya jelimet luar biasa, sampai sekarang orang Indonesia belum bisa buat. Kita enaknya beli gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi data yang kita dari praktek, jadi mungkin kan sering ada ya uji, jadi ada uji dulu, jadi mesin itu dinyalakan selama berapa jam, nanti dilihat performanya, nanti baru uji jalan. Jadi kalau kita lihat sebelum nanti data-data tadi itu, nanti kalau mungkin teman-teman bisa lihat di Serpong ya, punya Serpong yang itu ya, yang badan yang bertugas mengecek mengecek kadar emisi, apalagi ya yang power ya. Jadi misalkan kemarin mobil SMK yang dinaiki Pak Jokowi waktu jadi wali kota kan diuji coba di sana, di balai namanya, di Serpong sana itu kan dicoba ya, walaupun masih gagal ya dulu ya, pertama gagal, baru yang kedua baru pulih kan, rasa seperti itu. Jadi itu pentingnya teman-teman ya, jadi nggak bisa kita tuh sesuatu itu dibuat dari data-data rekaan. Suatu saat kita butuh data real, dan saat itu tuh kita butuh ini. Jadi kita butuh hal-hal yang non linear ya, yang penting kita mulai tahu ya, seperti itu ya. Ya baik, saya kira itu untuk pengantar kita tentang linear dan tidak linear, jadi sangat penting di sana ya. Jadi kita jangan sampai nanti langsung ada ini
dilinierkan dengan apa, dengan Excel timeline, tidak. Jadi kita ada caranya. Caranya seperti apa? Akan saya tunjukkan. Saya itu punya ini apa? Punya sumber ya, sumber bagus. Tapi sayangnya itu bukan dari versi PDF ya. Jadi saya apa? Bisanya saya saya tampilkan saya tampilkan di PPT ya, jadi bisa seperti itu. Ini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi pengantar kita. Jadi sekarang kalau ada pertanyaan saya lanjutkan. Ya, jadi ini ya materi. Ini sudah tampak di layar teman-teman belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi grafik itu penting. Ya, kenapa grafik itu penting? Ya, selama ini kita kan pasti kalau komputasi kita bicara ada dua ya, tabel dan grafik. Dengan grafik nanti kita dengan mudah ngecek ya. Jadi kalau data tunggal itu sulit menginterpretasi suatu fenomena. Ya. Bahkan tanpa grafik pun, yang perlu teman-teman catat jangan sampai lupa itu kan kalau kita olah data, kalau datanya kurang dari 10 itu kan kita nggak boleh menggunakan ini ya, menggunakan standar deviasi ya. Ini harus kita catat. Karena saya sering ini menguji mahasiswa, habis itu datanya 5 pakai ini standar deviasi kan nggak boleh. Harusnya karena standar 5 kita akan menggunakan deviasi biasa, belum boleh menggunakan standar deviasi. Jadi di kaidah non grafik pun data itu penting. Jadi data tunggal itu termasuk hal yang perlu kita hindari. Kemudian ya, kalau data cukup banyak kita bisa membuat grafik ya. Jadi grafik yang baik, saya yakin teman-teman juga masih ingat prinsip grafik yang baik itu apa. Mungkin saya tuh apa dari teman-teman mungkin ada yang pernah dapat teori grafik yang baik itu apa. Seperti apa sih ciri-ciri grafik yang baik? Siapa yang akan jawab? Silakan. Mas Rojin mungkin. Silakan Mas. Menurut dengan grafik yang baik seperti apa? Mas Rojin hadir enggak ini? Saya kalau pakai ini ya, kalau saya pakai Google Meet itu langsung bisa melihat ininya, bisa melihat objeknya. Tapi kalau pakai ya apa ya, kalau pakai Zoom kan bisa ya, Google Meet saya belum familiar, jadi saya lihat memang nggak ada fasilitas, jadi langsung ke PPT ya, nggak bisa lihat objeknya. Mas Rizal nggak datang ya? Bang Rul mungkin? Atau Bang Zulanda? Ada ingat grafik yang baik? Seperti apa ciri-cirinya grafik yang baik itu? Ayo Zulanda. Di ini mata kuliah bisnis dulu mekanika pernah diminta buat analisis data dengan grafik belum? Halo, Mbak Yolanda? Gimana? Pernah, Pak. Terus pakai monitor block apa pakai Excel Mbak? Pakai Excel biasanya sih, Pak. Belum pernah pakai monitor block. Jadi pakai kertas loh Mbak, kertas yang garis-garis. Jadi kelas kertas milimeter itu belum pernah ya? Belum, Pak. Belum pernah, Pak.
Jadi kalau pakai Excel untuk menggambarkan kesalahannya bagaimana? Menggambarkan ralatnya. Misalkan kan G ya, kita cari G dari apa? Dari grafiknya itu G itu kan dari apa T ya, grafikal dan T ya. Itu. Kira-kira dari situ kalau mencari kesalahannya gimana deltanya, G-nya? Halo, gimana? Itu selama ini nggak pernah pakai ralat ya, kalau pakai Excel ya? Mungkin Mbak Sekar. Sepertinya belum pernah, Pak. Oke, maaf ya, jaringannya tidak stabil. Oke, tadi gimana lanjutannya? Mbak Sekar ingat Mbak, waktu praktikum kalau melaporkan dengan pakai Excel dengan grafik, itu kira-kira ralatnya dilaporkan enggak ralatnya, ralat grafiknya? Lah, Mbak Sekar lab ya? Nah, gimana? Atau ada itu aja nilai saja, ralat gitu? Oke, siapa yang coba jawab? Mbak Nurul mungkin? Mbak Nurul Aziza? Hmm. Kalau Mbak Nurul kan katanya pernah praktek ya, pernah praktek, terus di laporannya kan di dalam bentuk ini Excel ya, grafik pakai Excel. Misalkan mencari suatu besaran. Kemarin prakteknya apa Mbak? Agak lupa. Ya, Mbak lupa gitu sih. Dulu pernah praktek apa kan? Praktek apa? Dicari apa? Gitu kan Mbak? Hubungan gitu, Pak. Hubungan antara Hubungan apa dengan apa Mbak? yang mungkin dulu itu ya sama kayak gitu-gitu, Pak. Kalau hubungan, terus sampai sejauh mana kepercayaan hubungannya itu digunakan apa Mbak? Misalkan hubungannya dekat sekali atau hubungannya kurang itu pakai apa Mbak? Grafik, Grafik. Ah betul, grafik. Terus dari grafik terus diapakan? masukin ini data-data. Setelah itu Mbak, kok malah lupa loh Mbak? Lupa ya.
ada yang mau sharing? Uh, Silakan Mbak Tiara. Mungkin mencoba untuk menjawab Pak, tapi saya juga takut salah sih, barangkali salah. Kalau dulu itu habis bikin grafik biasanya cari kesalahan relatifnya Pak, buat ngebandingin dengan kayak hasil kita sama hasil yang seharusnya itu bagaimana Pak. Oh, caranya gimana Mbak kalau dengan grafik mencari kesalahan relatif Mbak? Kalau di share screen juga boleh Mbak, kalau misalkan siap, biar apa saya ngerti perkembangannya itu loh. Kalau saya yang saya omongan itu beda dengan yang teman-teman pahami, malah jadi nanti jadi konflik ya sebenarnya sopo gitu kan. Kalau misalkan sampai Mbak Tiara bisa sampai share screen lebih baik lagi. Ya, jadi sambil menunggu Mbak Tiara, lihatnya Mbak Tiara kalau bisa share screen kan lebih baik ya. Ya, kita bisa melihat bareng grafiknya seperti apa, itu kan bagus. Kenapa? Grafik itu penting sekali. Ya, penting sekali. Jangan sampai istilahnya itu data pensiunan kita pakai. Nah, gitu ya. Data pensiunan kita pakai. Tapi dengan grafik nanti kelihatan. Grafik itu ada istilah data pensiunan atau boleh kita buat. Ya, kita buat. Tapi kalau kita, ya silakan Mbak. Pak, saya tuh baru nyari kan, kalau waktu mekanika itu kita nggak ada kayak praktikum gitu Pak, adanya pembagian tugas terus disuruh presentasi aja, belum ada praktikum. Berarti belum banyak pengalaman ngolah data dengan Excel Mbak ya, grafik ya? Iya Pak. Jadi tidak apa-apa, ini paling nanti pengalaman ya. Jadi nanti dengan ini mas jadi komputasi sangat ya paling tidak menutupi kekurangannya ya. Jadi sebenarnya kalau yang saya alami dulu itu pertama kita harusnya buat grafik itu manual. Silakan nanti kalau teman-teman lihat kurikulum di luar negeri ya. Pasti pertama itu manual. Jadi mahasiswa itu bikin laporan pakai kertas milimeter blok seperti itu. Jadi nanti betul-betul gambar manual. Kenapa manual? Di sana nanti ada kaidah cara menggambarkan ralat. Jadi kita nanti dilatih menjustifikasi titik mana yang paling baik untuk membuat satu garis lurus gitu kan. Jadi misalkan kita ngambil data 10 titik gitu ya, 10 titik 10 kali praktikum, terus kita pengen mencari bagaimana persamaannya. Jadi nanti kita ambil 2 titik. Nah 2 titik tadi nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan. Kenapa? Kalau sembarangan nanti nilai gradenya kan beda. Jadi kita harus berpikir dulu ini datanya biar data baik itu artinya apa? Kita lihat konsistensinya, kita lihat kalau kemarin kita bicara tukur, kita bicara ini apa? Data itu benar apa satu titik ya reliabelnya. Jadi apa kemarin kita istilahnya itu dan apa data itu benar-benar akurasi dan akurat dan presisi. Jadi kita bicaranya akurasi dan presisi. Jadi nanti setelah kita lihat datanya betul akurat dan presisi, baru kita ambil 2 titik. Dari 2 titik itu nanti kita plot menjadi satu garis lurus. Dan setelah jadi garis lurus nanti kita buat 2 garis lagi. Nah garis itu yang membagi, jadi garis lurus tadi itu membagi 2 garis tadi itu menjadi 2 garis yang 2 bidang yang sama. Dari situ nanti kita teruskan gambarnya sampai menjadi gambar yang garis yang memiliki 2 gradien ya. Jadi gradien utama
terus 2 gradien. Jadi nanti kita ambil kesalahannya dari gradien rata-rata. Ya nanti coba saya fotokan ya, saya fotokan. Jadi teman-teman mungkin belum punya pengalaman, jadi nggak apa-apa cerita seperti ini. Saya agak memaksa teman-teman jawab itu karena jangan sampai nanti saya jelaskan tuh teman-teman nggak tahu seperti tadi kan. Kalau saya teruskan teman-teman nggak pernah tahu kan, nanti jadi masalah ya. Jadi kenapa saya bilang masalah? Karena teman-teman melihat sesuatu yang baru, padahal sebenarnya itu hal yang harus pernah kita kuasai seperti itu. Ya, baik, kita lanjut yang tadi. Ya, jadi dengan grafik nanti kita dapat mudah mengerti data yang menyimpang mana. Jadi kalau kita ngerti, kita buang datanya, gitu ya. Jadi kalau kita memasukkan data itu ke dalam data komputer, berarti data itu kita buang. Grafik sangat saya menemukan hubungan antar variabel, jelas yang gak usah kita bahas ya. Terus grafik nanti menjadi ini ya, bagian penting dari interpolasi. Jadi interpolasi ini, dan ini masuk ke bagian pembahasan komputasi. Untuk apa? Untuk meramalkan suatu fenomena. Ini yang dipakai ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita lihat ada produk itu, ada produk. Misalkan ini, kita bikin obat. Kita bikin obat atau bikin apa ya, itu kan ada masa kadaluarsa. Jadi ada masa kadaluarsa. Kita harusnya tahu bagaimana menentukan masa kadaluarsa itu. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa bedakan ya. Obat yang generik ya, dan obat paten biasanya masa kadaluarsa beda. Lebih panjang yang obat paten daripada obat generik. Nanti silakan dipelajari di internet ya. Tidak saya ceritakan, nanti bahas cerita terus ya. Kita nanti carinya dari interpolasi. Jadi dengan menggunakan konsep interpolasi, nanti kita bisa mengira-ira. Kan ada, kalau kita beli barang kan ada ini, ada kadaluarsa. Misalkan bikin apa ya, itu kadaluarsa sebulan. Itu kan dari mana? Dari pengalaman kan, dari pengalaman. Misalkan kita buat sebulan, kita simpan di kulkas, berjemur belum itu ya. Kita simpan di luar ruangan, belum dari pengalaman. Tapi kalau sudah skala industri, itu biasanya sudah ditentukan dari interpolasi. Nah, seperti apa saya akan nanti teman-teman browsing sendiri. Kemudian bagaimana menghasil grafiknya? Pertama, pastikan absis dan orbitannya sudah tepat mewakili variabel bebas dan terikat. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman ya. Jadi kalau kita menggambarkan grafik itu, variabel terikat itu harus berada di sumbu ordinat, sumbu Z ya. Nanti sumbu Z lah. Terus yang ini, yang variabel bebas kita masukkan dalam sumbu variabel X, dalam sumbu X. Kenapa? Kalau sampai kebalik, nanti gradiennya kebalik, jadi masalah kan. Nah, seperti itu. Misalkan kita mencari ini R dari hukum Ohm. R itu kan V terhadap I, ya grafik V terhadap I. Kalau kita balik, grafik I terhadap V nanti nggak jadi. Gradiennya nanti jadi super R. Nah, jadi nggak bener kan? Super R kan nilainya beda dengan R kan. Jadi harus hati-hati menentukan ini, sampai salah. Kemudian ini yang penting banget ini yang kita pelajarin. Pentingkan bahwa pastikan bahwa persoalannya sudah diidentifikasi dengan tepat, apakah linear atau non linear. Sehingga saya tadi waktu pertemuan awal ya sudah menunjukkan yang tipe tadi ya, ada 3 kasus tadi yang tidak linear. Jadi paling nggak kita tahu, oh ini kasus tidak linear. Misalkan kita bicara kasus peluruan itu tidak linear. Kita bicara gerak jatuh, ini dia linear, misalnya gitu ya, anggapan kita ya. Kalau tidak jatuhnya bebas linear, tapi kalau sudah jatuhnya tidak bebas, dia sudah tidak linear. Kita kan perlu itu ilmu di sana dulu untuk menentukan linear atau tidak.